Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa fillah Jamaah Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Alhamdulillah saat ini kita bersyukur Allah berikan kesempatan kembali kita bisa bersua meskipun masih via online. Kita tentu berharap bahwa situasi ini akan semakin lebih baik setiap saat, setiap waktu. Diizinkan kembali kita untuk bisa merasakan ya majelis secara langsung, dan itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Dan ini pun hari ini meskipun terbatas untuk tidak bisa kita hadir di secara langsung, kita dihubungkan dengan teknologi yang membuat kita bisa bersama-sama belajar dari daerah manapun atau wilayah manapun. Ya, saat ini mungkin ada di antara kita yang mungkin saat berada di kantor atau mungkin sedang berada di ruangan kerja, atau mungkin ada yang di rumah atau sedang dalam perjalanan. Semoga dimanapun kita berada, Allah memberkahi setiap langkah dan aktivitas kita. Dan di kesempatan di siang hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang seringkali diajukan kepada kami hampir setiap saat. Biasanya banyak yang masuk ke DM, Instagram, atau WhatsApp pribadi. Ustadz, ada rekomendasi nggak pesantren yang bagus tuh anak-anak saya? Ustadz, ada rekomendasi nggak sekolah yang bagus tuh anak-anak saya? Saya termasuk orang yang tidak bisa menjawab ini dengan spontan. Tidak bisa mengatakan gini, sekolah ini, sekolah itu, tidak. Karena satu hal yang harus kita pahami, bahwa fondasi pertama ketika kita menjalankan peran sebagai orang tua, maka kita harus paham bahwa pendidik utama yang sejatinya mendidik anak kita itu adalah sejatinya orang tua. Inilah yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini mengingatkan yang pertama adalah justru betapa tanggung jawab pertama dalam hal mendidik anak, sebagaimana ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib ya dengan firman Allah ini, adibuhum wa'allimuhum. Kata Ali menafsirkan firman Allah ini, ajarkan anak kita adab dan berikan dia pemahaman alias ilmu. Jadi tanggung jawab orang tua khususnya ayah justru adalah dalam hal pendidikan. Maka dalam hal ini jangan sampai kita merasa bahwa setelah munculnya fenomena sekolah yang sekarang muncul di sekitar kita, kita merasa bahwa anak-anak kita itu wajib sekolah. Padahal tuntutan Islam itu bukan wajib sekolah, tapi wajib belajar. Kata dalam hadis kita tahu adalah utubul ilma, ya minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai yang lahat. Dan menuntut ilmu itu fasilitasnya tidak mesti sekolah. Perlu kami luruskan di sini agar jangan sampai kita termasuk bagian dari orang-orang yang merasa sekolah itu adalah hal yang wajib. Padahal belajarlah yang wajib, bukan sekolah. Ini perlu disampaikan dengan jelas. Ya, kenapa? Karena salah satu survei yang mungkin jadi renungan diantaranya ketika Global Parenting Survey menyebutkan negara dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap sekolah, Indonesia adalah peringkat 2 ya setelah India. India peringkat pertama. Dari hal fakta ini kita mendapatkan sebuah gambaran di antara kita masih merasa bahwa kalau nggak sekolah seolah anak-anak bakalan hancur masa depannya. Padahal yang benar kalau nggak belajar. Nah, definisi belajar atau menuntut ilmu inilah yang sejatinya harus kita pahamkan kepada anak kita. Sehingga salah satu tugas orang tua adalah bagaimana memberikan fasilitas pembelajaran. Dan itulah yang lebih utama adalah dalam ini adalah orang tua. Di mana orang tua mendapatkan yang namanya pahala berlimpah khususnya dengan apa yang dia berikan lewat amalan lewat anak-anaknya. Karena kita tahu
salah satu hadis yang sering jadi gacuan kita ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala atau balasan yang setimpal dengan kebaikan tersebut. Maka hadis ini berlaku secara umum bahwa orang tua kalau ingin mendapatkan pahala yang berlimpah, jangan meremehkan mendidik anak-anaknya khususnya yang terkait dengan ilmu-ilmu dasar. Seperti membaca, menulis, iqra. Harusnya inilah basicnya adalah orang tua. Sehingga apa? Jangan sampai kita justru tidak mendapatkan kebaikan dari anak kecuali hanya sekadar kita sebagai ayah biologis atau ibu biologis dari anak-anak kita. Walaupun hal ini cukup menghantarkan kita kepada kebaikan jika kita dapati anak kita anak yang soleh, tapi posisi kita tentu berbeda dengan posisi orang tua yang dalam hal ini ya memberikan sebuah hal yang menjadi keistimewaan anak, yaitu adalah ilmu. Orang tua yang mengajarkan lebih utama daripada orang tua yang tidak mengajarkan. Ini sekedar masalah keutamaan. Makanya hadis-hadis bisa kita lihat seperti khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ya, dalam hal ini ya sejatinya kita diberitahu bagaimana mengajarkan Quran itu adalah salah satu indikator orang yang terbaik. Seharusnya kita melakukan ini kepada siapa? Kepada orang terdekat kita, khususnya anak-anak kita. Jadi ini adalah bagian penting untuk memberi pemahaman bahwa sejatinya orang tua haruslah merefleksikan ketika dia berumah tangga, dia menikah, menggauli istrinya, khususnya para lelaki, kemudian istrinya hamil, sudah harus terpetik di dalam benak dia, sayalah pendidik utamanya bagi anak-anak kita. Itu yang harus ditanamkan. Namun apakah hal itu menjadi sebuah hal yang melarang anak-anak itu belajar ke orang lain? Tentu tidak. Tentu tidak. Dalam hal ini adalah setiap orang tua ya diperkenankan untuk misalnya mendidik anak, diperkenankan diasuh oleh orang lain, atau istilah sekarang dipesantrenkan atau sekolah lain dengan beberapa ciri yang beberapa syarat yang dibolehkan. Yang pertama adalah yaitu ketika kita sendiri memang memiliki amanah yang lebih besar, yang itu terkait dengan urusan umat. Dan ini salah satu yang dialami misalnya oleh Abdul Aziz bin Marwan, salah satu khalifah di zaman dinasti Umayyah. Beliau ceritakan dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir yang dengan kata lain amanahnya itu sudah menjadi lebih besar sehingga dia menjadi seorang yang dalam hal ini memikirkan umat. Dalam hal inilah dia tidak memiliki waktu lagi untuk mengajarkan anaknya. Tetapi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah tidak membuat dia berpikir menghilangkan dalam hal ini bagian penting dalam pendidikan anak. Di antaranya dia memilihkan mencarikan sekolah, dan ini dilakukan oleh Abdul Aziz bin Marwan dengan mencari guru untuk anaknya yang kalau dalam istilah sekarang adalah sekolah. Dan gurunya akhirnya terpilih adalah ya Syekh Solih bin Kaisan. Dan ini adalah sebuah isyarat memang dibolehkan kalau kita punya amanah lebih besar. Jadi kita pun harus menyadari bahwa kalau kita dalam hal ini hidup kita lebih banyak main-mainnya gitu ya di rumah, bapak-bapak banyak yang lebih banyak sibuk menekuni hobinya ya, main sepeda Brompton, mancing ya, atau mungkin ya ikut kompetisi biliar. Sementara ya anaknya diserahkan pada yang lain, ini tentu akan menjadi sangat kontradiktif ya, padahal kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk mendidik anak kita. Itu yang utama. Karena yang disapa oleh Allah seperti itu. Yang kedua adalah apa yang mendasari seseorang bolehkan misalnya menyerahkan atau meminta bantuan orang lain. Nah, yaitu adalah ketika kita tidak memiliki yang namanya ilmu ya, dalam hal ini ya memiliki ilmu yang cukup untuk mengajarkan anak kita. Ya, dalam hal ini ilmu yang cukup itu yang penting bagi anak-anak yang yaitu adalah ilmu yang memang terkait dengan basic-basic pengajaran.
seperti Al-Quran. Ya memang agak susah misalnya meminta mengajarkan anak-anak kita untuk hafal Quran sementara ortunya baru Iqra 1. Ya memang agak susah. Atau meminta anak kita untuk tahsin tapi kita sendiri masih belibet yang nggak bisa bedain mana ikhfa, mana idgham, mana izhar. Jadi itu sendiri akan jadi problem sendiri di dalam pengajaran. Alih-alih mengenalkan nilai kebaikan malah kita merusak dalam hal ini anak-anak kita. Maka yang kedua itu kalau kita memang tidak mengetahui ilmunya maka mutlak kita mau tidak mau menyerahkan kepada yang lebih ahli. Ya, lebih ahli yang lebih berhak. Ya, tapi apa iya di antara kita nggak punya sama sekali ilmu? Ini juga jadi problem. Sebab ketika menyerahkan secara penuh 100% kepada yang lain, maka ini menjadi salah satu dasar kita lalai dalam urusan yang sejatinya kita masih bisa memberikan ya, kontribusi dan pengasuhan anak kita. Setidaknya kalau kita nggak bisa ngajarin Quran, toh kita bisa ngajarin yang lain. Harus kita pahami jangan sepenuhnya semua diserahkan kepada yang namanya orang lain dalam hal ini sekolah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, alasan dibolehkannya seseorang dalam hal ini menyerahkan yang namanya pengasuhan kepada atau meminta orang lain mengajar anak kita jika mengkhawatirkan kondisi anak jika berada dalam pengasuhan kita. Karena mungkin pengaruh lingkungan yang di sekitar kita lebih besar atau lebih buruk daripada dalam hal ini pengajaran kita. Misalnya maaf-maaf kata, misalnya anak kita dibesarkan di lingkungan yang kata-katanya kasar, buruk, dan kita tidak punya kuasa untuk mengubah masyarakat karena kita mungkin tidak punya energi untuk itu, maka demi mengamankan bagaimana anak-anak kita ya supaya lebih terjaga dan kita takut dia menjadi rusak, maka boleh kita menyekolahkan yang jauh dari lingkungan kita dan mungkin tidak dididik juga oleh kita atau mempesantrenkan misalnya. Ini pula yang dialami oleh baginda Nabi SAW sejak awal baru lahir, bahkan beliau harus disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan ini kalau sejarah mencatat bahwa Bunda Aminah bukanlah wanita yang dalam hal ini mengasuh karena dia wanita sibuk, bukan. Dia menyerahkan anak asuhnya kepada Halimah dan disusui anaknya bukan karena dia nggak punya air susu. Seorang wanita baru lahiran pasti punya air susu. Yang kedua, dan sudah menjadi kelaziman wanita di zaman dahulu, ya yang jelas mereka bukan wanita karir. Mereka sudah memahami perannya kalau sudah melahirkan pasti jadi ibu. Tapi mereka menyadari bahwa membiarkan anaknya tinggal bersama mereka, dididik oleh mereka, padahal lingkungan sekitarnya bahasanya rusak. Ya disebutkan beberapa ahli sirah semisal Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab fenomenalnya Rahikul Maktum bahwa bahasa Arab di kota Mekah saat itu rusak ya. Jadi di kota itu bahasanya itu tidak lagi sesuai dengan prinsip yang benar ya, sehingga demi mengamankan nilai-nilai pengajaran di awal maka Rasulullah harus disusui oleh Bunda Halimah bukan semata-mata mendapatkan air susu, tapi ada pengajaran yang lebih penting adalah ketika Rasulullah disusui oleh Bunda Halimah, dia mendapatkan lingkungan yang asri, lingkungan yang bersih, dan yang paling utama bahasa yang baik, di mana bahasa-bahasa di kampung-kampung masih terjaga orisinalitasnya, bahasa fusah yang sejatinya diajarkan ya secara tata bahasa yang benar ya, nahwu sharaf yang benar. Inilah salah satu alasan mengapa Bunda Rasulullah dia susui, dia jauhkan. Demikian pula di antara kita mungkin ada yang harus mengambil keputusan. Kalau sekolah di sini ya dekat dengan kita dalam hal ini meskipun kita bisa mengajarkannya, tapi setiap kita lengah anak kita keluar langsung temenan sama orang-orang yang pakai narkoba, suka nonton film porno, dan kita khawatir. Karena khawatir kita menyekolahkan bakal lebih jauh lagi mempesantrenkan. Maka hal ini sangatlah boleh. Ya, sangatlah boleh. Jadi orang tua dalam hal ini bolehkan seperti itu. Yang keempat adalah alasan menyekolahkan anak adalah ketika kita dalam hal ini ya menyekolahkan anak karena kita punya yang namanya impian atau visi misi yang hanya bisa dilakukan kalau berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi dengan pengajar yang lain. Ya, bisa jadi kita punya harapan anak kita jadi tentara. Makanya kita
ketika ingin jadi tentara, kalau dilatih dengan cara kita, prosedur kita pastinya agak susah. Dia harus melalui sebuah sistem pembelajaran militer yang sudah disediakan. Karena itu dibolehkan kita dalam hal ini menyerahkan hak pengasuhan, dalam hal ini pendidikan, meminta tolong kepada orang lain. Seperti yang dialami oleh Sultan Murad II yang meminta Syekh Ahmad Quroni dan Syekh Aqsam Sudin untuk mendidik anaknya yang bernama Muhammad Al-Fatih. Secara teknis sebenarnya Sultan Murad bisa mendidik anaknya karena dalam hal ini dia sendiri sudah punya obsesi dalam hal menaklukkan Konstantinopel. Tapi dia sendiri menyadari bahwa kalau dia melakukannya, dia terbukti tidak pernah sukses, gagal. Maka dia ingin anaknya dididik, dan pendidikan itu harus dari orang yang lebih tahu dan lebih bisa membimbingnya. Maka dipilih dua guru ini, Aqsam Sudin dan Syekh Ahmad Quroni, diserahkanlah bahkan ke Syekh Ahmad Quroni dengan pengasuhan. Di antaranya sang ayah memberikan hak bahkan untuk hak mengikop atau menghukum kepada anaknya diberikan kepada Syekh Ahmad Quroni. Jadi ada sebuah impian besar yang anak itu harus diberikan sebuah pelatihan atau sistem khusus yang itu tidak bisa kita berikan. Inilah alasan yang keempat mengapa kita boleh dalam hal ini menyerahkan atau menyekolahkan. Nah, inilah 4 pondasi ini yang harus dipahami dulu oleh orang tua, bahwa kita menyekolahkan anak adalah dalam rangka kita nggak mampu melakukan ini. Yang paling masalah adalah ketika kita sudah menyadari bahwa mau tidak mau melibatkan orang lain, maka tanggung jawab kita setidaknya jangan sampai lalai adalah menetapkan asas dalam mendidik atau yang dikenal para ahli sebagai roadmap. Yang paling jadi masalah adalah orang tua yang ketika menyekolahkan anak, dia lebih memilih yang penting ikut-ikutan. Pesantren ikut-ikutan. Ya, wah ini bagus nih, yang penting pesantren. Padahal kalau kita menyadari bahwa kita tidak mampu mendidik anak seperti ini, tapi cita-cita, impian, roadmap itu harus ada di kepala orang tuanya. Sehingga yang benar adalah sebelum memilih sekolah, sediakanlah waktu untuk diskusi dengan pasangan, bahkan libatkan anak untuk memberikan sebuah pemahaman roadmap atau jalan hidup anak. Sehingga tahu anak itu akan menjadi apa dia tahu. Roadmap itulah yang menjadi dasar nanti ketika memasukkan anak ke sekolah, anak menyadari orang tuanya menjadikan di sekolah ini sebagai batu atau jalan untuk menuju tujuan tadi. Tetapkan tujuan, barulah pilih kendaraan yang cocok. Jangan yang penting kendaraannya. Ini salah satu yang mungkin jawaban mengapa ada sebagian ortu yang kekeh gitu. Gimana Ustadz caranya buat anak masuk pesantren? Saya bilang kenapa harus masuk pesantren? Pertanyaannya. Saya nggak bisa digiring jawabannya sesuai dengan maunya Bapak ini. Saya justru bertanya balik. Kenapa harus pesantren? Kenapa harus dipaksa? Saya sampai katakan gitu bahwa pengalaman saya sebagai konselor di beberapa pesantren, saya dapati santri itu ada 2. Yang pertama ada santri ideologis, yang kedua santri tragis. Ya, santri ideologis itu kalau ditanya, kenapa kamu masuk pesantren? Dia akan menjawab, karena aku akan jadi ulama, imam Masjidil Haram. Kelak 30 tahun lagi aku akan memimpin yang namanya Masjidil Haram dan aku akan jadi imam di sana. Good, dahsyat. Kenapa kamu masuk pesantren? Kalau santri ideologis bilang, aku ingin jadi ulama yang hafal Quran dan hafal 10.000 hadis. Kemudian aku ingin mendirikan lembaga pengkaderan dai di Indonesia yang memiliki kecerdasan, bukan hanya agama, tapi kecerdasan intelektual, memberikan solusi problematika umat dan segala bidang. Dahsyat. Itu kan dia punya roadmap. Berbeda kalau santri tragis. Kenapa kamu pesantren? Nggak tahu. Mama nggak bisa ngurus aku, capek dia. Papa apalagi sibuk. Ya, oh gitu, iya. Kemudian temennya denger, gue juga, yang lain juga bilang gue juga sama mama gue apalagi cuek banget. Dia lebih mikirin nonton drakor ya daripada ngurusin anaknya. Oh gitu. Maka berkoalisilah anak-anak santri tragis ini. Inilah awal dari biang kerok dari kenapa ada anak-anak yang di sekolah ini jadi biang kerok. Dasarnya adalah karena ortu memasukkan anak tanpa menjelaskan visi misi atau roadmapnya. Jadi roadmap itu menjadi dasar pertama ortu untuk mencari bagaimana sekolah itu memenuhi kebutuhan dasar atas roadmap. Tujuan itu tidak berubah, kendaraan boleh berubah. Seperti ilustrasinya begini, Bapak Ibu mau ke Bogor,
ya dari Jakarta ke Bogor. Bogor itu tujuan. Ke Bogor itu bisa naik kereta, bisa naik bis, bisa naik motor, bisa naik odong-odong, bahkan bisa naik kendaraan pribadi, bisa jalan kaki. Ya, kalau naik kereta resikonya ya keuntungannya irit, tapi resikonya waktunya lama karena harus cari stasiunnya dulu, belum lagi nunggunya. Kalau naik mobil, alhamdulillah lebih cepat. Tapi biasanya kalau di sana mau Bogor tuh terkenal macet dan biasanya bensinnya juga agak mahal, ya. Kalau naik motor, wah irit, lebih bebas sebagainya. Tapi resikonya kalau hujan, ya kehujanan, kalau panas, panas. Naik odong-odong, enak sih, happy gitu. Cuman ya itu tadi mobil nggak resmi. Jadi semua punya yang namanya resiko, semua punya yang namanya keuntungan. Pilihlah, jangan belum awal-awal kita langsung pokoknya pesantren. Pokoknya sekolah ini. Wah, ini yang sekolah, orang tua yang seperti ini akhirnya anak-anak itu masuk ke dalam sekolah atau pesantren, dia nggak tahu esensinya. Ujung-ujungnya apa? Yang penting masuk pesantren, lulus pesantren, dia nggak malu untuk jadi mungkin menjadi pelawak, ya. Di lulus pesantren ujung-ujungnya bukan malah jadi selebgram yang pamer apa, pamer aurat. Kemudian dengan pedenya bilang gini-gini dulu kita di pesantren loh. Gini-gini lah, kalau dulu pernah pesantren kenapa bekasnya nggak ada? Salah satunya bisa jadi karena ortu tidak peduli terhadap tujuan, yang penting ada kendaraan. Sama seperti orang ke Bogor, yang penting naik angkot, yang penting naik angkot. Padahal kan nggak harus naik angkot. Gimana kalau dia mau jalan kaki boleh nggak? Boleh, tapi lama, gempor kaki nggak ada masalah. Yang penting tujuan tercapai. Maka yang pertama kali harus kita renungkan, jangan pilih sekolahnya dulu, tapi buatlah roadmap-nya dulu. Karena roadmap itulah yang akan kita kenalkan kepada sekolah. Roadmap itulah yang akan kita bawa sebagaimana dulu para salafus soleh melakukan ini. Kalau tadi kami ceritakan kisah yang ditulis oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz, diceritakan bagaimana sang ayah ketika tadi sibuk sekali sebagai seorang gubernur, dia tidak bisa mendidik anaknya yang secara ideal, maka dia cari gurunya dan dia bicara sama gurunya roadmap yang dia ada kepalanya. Dia cuma bilang gini, Syekh, ya, saya minta kepadamu, ini as'aluka litu'allim al-ibni. Saya minta kepadamu untuk mengajarkan anak saya dua hal, kata dia. Pertama, sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Yang kedua, yaitu bahasa Arab yang fusah, lugatul arabiyah as-sahihah. Dia pengen anaknya belajar bahasa Arab yang sahih, yang benar dan fusah. Dua itu yang diminta kepada yang namanya apa syekhnya. Apa kamu tahu sanggup? Jadi sang ayah yang membawa roadmap, yang sang ayah yang bawa visi. Maka dalam hal ini sang guru bilang, insya Allah sanggup. Maka dalam hal inilah akhirnya sang ayah dalam hal ini menyadari bahwa sang guru siap. Jadi jangan gini, terserah Ustadz deh, yang penting anak saya soleh. Definisinya gimana? Kamu maunya apa? Anak ini umurnya apa? Kita lebih kenal anak kita. Dan disinilah mengapa kita dalam hal ini sekolah seperti layaknya menu restoran, yang kadang tidak berpikir bahwa seolah-olah sekolah itu mana yang lebih baik. Baik itu kalau cocok dengan visi misi kita, roadmap kita. Bisa ada sekolah yang misalnya ya mengajarkan hafal Quran. Kalau kita punya visi misi yang mungkin lebih dari sekedar hafal Quran, oh anak saya tuh bukan sekedar hafal Quran, tapi dia tadabbur Quran. Ya, karena itu saya tidak menjadikan Quran itu sebagai satu nilai sendiri, harus yang lain. Saya pengen anak saya merasakan pengalaman hidup, jalan. Oh, makanya begitu dia tahu beberapa anak sekolah di hafal Quran, dia cari yang lain. Nah, cara ayah menginginkan kamu Quran beda dengan yang dilakukan oleh guru-guru yang lain dengan hafal. Saya pengen kamu sering-sering bergerak, berjalan, dan di situ kamu bisa mendapatkan ayat-ayat kauniyah sekaligus ayat-ayat qauliyah. Ayah pengen ada sekolah yang memperkenalkan kamu dengan realitas. Nah, makanya dia datang ke sekolahnya dan bilang gini, Bu, saya pengen anak saya di sini banyak pengalaman hidup. Apakah di sekolah ini diajarkan anak saya untuk bagaimana magang? Untuk dia misalnya membantu fakir miskin. Untuk dia misalnya belajar, anak saya misalnya untuk dia bagaimana mengembala kambing. Kalau sekolah bilang, oh situ mah program kita ada Pak, wah masuk sekolah. Sekali lagi,
visi misi roadmap itulah yang harusnya dikuatkan dulu oleh orang tua. Jadi orang tua yang menjadi leadernya. Jadi bukan terserah. Makanya bukan yang selama ini dilakukan sebagian kita dengan kalimat Ustadz titip ya anak saya. Ya, saya ketika ada yang ngomong gitu saya balikin walaupun bercanda ya. Saya bilang Ustadz titip ya anak saya ya. Saya bilang Bu, anak itu titipan Allah kepada ibu. Mas saya dititipin lagi ke saya. Ya, emangnya Allah salah nitip apa? Oh iya Ustadz maaf. Jadi memang itu sekedar bercanda. Tapi maksudnya untuk memahami bahwa anak itu titipan Allah pada kita. Jadi kita titipin. Nah ketika kita mengasuhkan anak ke pesantren itu bukan menitip. Intinya meminta tolong. Ajarkan anak saya. Yang dititip saya. Tapi tolong nih sementara diajarin ya. Karena saya nggak punya kemampuan itu. Karena saya juga waktu saya mungkin terlalu sibuk. Amanah saya lebih besar lagi. Jadi itu boleh saja. Jadi kalau basicnya adalah kita memiliki pemahaman itu, roadmap sudah kita miliki, itu maka kita mudah dalam hal ini mencari sekolah yang pas untuk anak kita. Itu prinsip pertama. Yang kedua, kekuatan sekolah, barulah kita mencari sekolah yang dirasa sesuai dengan roadmap. Nah, dasar pertama adalah mencari sekolah atau lembaga pendidikan, pesantren atau tidak. Maka carilah lembaga pendidikan pesantren yang hidden kurikulumnya itu lebih bisa nampak dibandingkan sekedar kurikulum yang kelihatan. Hidden kurikulum apa? Yaitu adalah sesuatu yang mudah kita lihat dari awal pertemuan yang itu akan memberikan bekas di dalam nilai pendidikan anak kita. Di antaranya apa? Ya, ketika kita masuk sekolah kita bisa melihat bagaimana cara dia melayani kita. Mulai dari sebagai tamu, bukan berarti kita yang layani, tapi sikap dia melayani kita, adab yang dipertunjukkan. Kalau itu adalah lembaga pendidikan bisa nampak nanti bagaimana dari security-nya, bahkan dari misalnya resepsionisnya. Yang lebih esensi adalah nanti tamu atau tuan rumah itu diwakili misalnya oleh wakil kepala sekolahnya. Cara dia bicara. Kenapa? Karena kita ingin menitipkan anak kita sesuatu yang sejatinya harus menjadi mata rantai dari nilai pendidikan Islam. Di mana nilai rantai dari mata rantai nilai pendidikan Islam adalah apa yang diajarkan Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ya tidaklah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak atau adab itulah dasar pertama yang harus kita lihat dari awal pertemuan kita. Sehingga andangan sampai kita terpesona dengan kurikulum. Ya, karena kadang kurikulum itu ya semuanya pasti baik. Nggak ada kurikulum sekolah kami ya semuanya sama menjadikan insan yang beriman bertakwa sama. Nggak ada kurikulum sekolah kami menjadikan anak seorang pemabuk koruptor di masa depan yang kelak akan menggerogoti uang negara gitu. Nggak ada sekolah yang seperti itu. Makanya sekolah itu nampak yang pertama kali bisa kita lihat dari performnya itu justru dari guru yang kita perform dari bukan guru tapi orang lain sekitar kita. Itu yang menjadi dasar yang kedua ya. Jadi kita bisa lihat oh bagus nih security-nya diajarin, ternyata sekolah aware terhadap urusan ini. Bisa diajarkan bagaimana perlakukan ya karena kita seperti tamu. Saya tidak dianggurin ya. Saya pernah misalnya datang sebuah sekolah yang berlabel sekolah Islam dalam tanda kutip, tapi ketika kita datang jangan bilang Bapak ngapain situ, pada duduk ngapain situ Pak gitu. Senyum juga enggak, tapi kita melakukan kita nih gitu ganggu dengan Bapak. Loh maaf Bu, saya ini mau komunikasi dengan Bapak ini. Ya nantilah waktunya bukan sekarang. Waduh. Saya bilang ya sudah, saya bilang sepertinya ini bukan sekolah yang tepat ya untuk bisa kita belajar. Walaupun kesimpulan tentang ini tidak bisa kita generalisir, mungkin satu orang dua orang seperti ini, tapi minimal ini menjadi sebuah indikator bahwa nilai-nilai kebaikan tidak terdistribusi dengan baik di sekolah ini sampai tidak diajarkan bagaimana memuliakan orang di luar sekolah. Ini menjadi dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, roadmap sudah ya kita buat, kemudian kita harus melihat indikator bagaimana dia memperlakukan orang lain, ya adab yang kita lihat. Yang ketiga adalah kapasitas guru. Guru itu adalah core-nya sekolah. Makanya dulu orang zaman dulu tidak memasukkan anak sekolah tapi mencarikan guru. Kenapa? Karena terpesona dengan sekolah atau yayasan yang kita anggap keren.
tapi ternyata gurunya tidak terlatih dengan baik, maka kita hanya ditipu dengan nama besar dari pemilik sekolah atau yayasan tersebut. Saya beberapa kali dapat pengaduan misalnya, ya ini tidak usah saya sebut lah, tapi misalnya sekolah dengan nama tokoh tertentu. Ya, sekolah milik sekolah, tapi ternyata gurunya tidak mendapatkan hak untuk dibimbing seperti tokoh tersebut yang dikenal memang sangat keren dan sangat memahami yang namanya ilmu pendidikan anak. Tokoh tersebut hanya dijual namanya, tapi sekolahnya dalam hal ini guru-gurunya tidak mewakili atau menunjukkan sifat atau karakter yang sama dengan tokoh yang dijual tersebut. Jauh sekali. Kenapa? Karena bisa jadi gurunya tidak mendapatkan haknya. Di antaranya adalah guru yang tidak mendapatkan haknya, sulit untuk bisa memberikan yang kepada anak-anak. Guru itu ada pelaksana kurikulum. Sehebat apapun kurikulum yang dibuat oleh sebuah institusi sekolah, dalam hal ini tidak akan pernah bisa ya dilaksanakan kalau gurunya sendiri tidak terlatih dengan baik. Karena guru kalau ibaratkan itu seperti pendekar ya. Pendekar itu walaupun memiliki senjata tangan kosong, dia bisa memberikan atau menaklukkan lawan karena sudah dilatih. Sebaliknya kalau dalam hal ini dia sosok pendekar yang belum pernah berantem, dikebasi senjata AK-47 sendiri bisa bunuh diri dia. Karena dia nggak bisa memfungsikannya. Demikianlah guru. Posisi guru itulah yang menjadi dasar pertama bagaimana kita mencari sekolah, bagaimana kita memastikan satu, gurunya itu bahagia. Maaf. Karena kalau guru nggak bahagia, dia sulit untuk memberikan yang namanya nilai keislaman. Karena esensi Islam itu sendiri adalah kebahagiaan. Jadi jangan sampai dia ngajar itu dengan membawa emosi negatif. Ya, yang justru merusak nilai Islam yang sejatinya diajarkan Rasulullah itu basyiru, beri kabar gembira. Dan guru-guru yang tidak bahagia ini bisa kita lihat kok dalam beberapa. Satu, kita lihat bagaimana yayasan memperlakukan guru dengan standar gaji. Walaupun ini bukan jadi ukuran. Bagaimana dia memuliakan guru, kalaupun bukan gaji, adakah bonus lain? Sebab beberapa sekolah yang bermasalah itu ketika gurunya itu diperlakukan kayak buruh. Ya, kayak buruh ya, sekolahnya dalam hal ini pimpinannya mobilnya Mercy bagus, tapi maaf gurunya sendiri dalam hal ini makan aja susah. Nah, guru yang dipaksa ikhlas dong jadi guru secara manusiawi kita sudah melakukan yang namanya kezoliman ya, sekolah sudah melakukan kezoliman. Maka kalau dalam hal ini guru digaji katakanlah tidak sebesar yang kita bayangkan, tapi itu karena kondisinya memang bayarannya murah, nggak ada masalah karena fair. Tapi adakah kompensasi lain? Misalnya kompensasi lain, guru itu dalam hal ini ya, mendapatkan fasilitas seperti misalnya setiap awal tahun atau setiap Ramadan dapatkan sembako ya diupayakan, atau misalnya dapat pelatihan ya. Itu juga menjadi dasar. Kenapa? Karena kita ingin menyerahkan anak kita yang akan dididik ke mereka. Saya nggak kebayang kalau guru ini setiap hari itu mendapatkan tekanan batin. Maka ngajarnya itu pun dengan kondisi emosi yang negatif. Ditambah lagi kita bisa mencek apakah guru ini bahagia. Kalau kita kenal di antara guru-guru ini, kita bisa ngecek dalam hal ini adalah sosial medianya dia. Ya, apakah dengan penuh curcolan? Karena kan ekspresi dia itu bisa kelihatan. Guru yang tidak bahagia itu bisa kelihatan dari misalnya status-status dia. Ya, kalau dia mengajar itu dia misalnya selalu dia bilang, akhirnya selesai juga, aduh hari yang melelahkan. Itu sih nggak masalah, tapi ditambah dengan gini, kapan dia bisa cari sekolah yang lain. Yang itu kadang-kadang kan ada curcol-curcolan ini. Nah, kalau kita lihat ada derita yang disampaikan walaupun tidak tersirat langsung lewat sosial media, maka kita warning. Guru yang kita tidak ingin anak dilatih oleh guru yang dalam hal ini tidak fokus karena memiliki apa yang namanya obsesi di luar dari sekolah itu. Dia tidak menikmati, dia tidak khusyuk. Sekali lagi pastikan bahwa kita mendapatkan guru yang mumpuni, guru yang memiliki pelatihan. Makanya apresiasi deh sama sekolah yang membudgetkan, ada anggaran khusus ya. Bahkan salah satu yang bisa kita lihat, saya termasuk orang yang mencari sekolah itu yang melihat perputaran gurunya. Ya. Kalau guru itu setiap pekan tuh, setiap bulan ganti atau setiap semester ganti lah. Selalu ada cepet banget, baru masuk, baru nanti keluar. Kita wajib curiga. Persatu,
sekolah yang gurunya itu nggak betah sampai bertahun-tahun, bisa jadi itu adalah sekolah yang gurunya sendiri nggak pernah bahagia gitu. Jadi selalu baru 6 bulan keluar, 6 bulan keluar. Nah ini jadi ukuran anak kita juga susahnya dilatih oleh guru yang baru yang dia belum dapat yang namanya metode pengajaran baik. Sungguh salah satu sekolah yang bagus adalah yang gurunya itu sampai betah. Ditawarin mah nggak mau, saya mau di sini aja. Oh, sampai ada guru yang bisa berapa lama Pak di sini? Ada kali 20 tahun. 20 tahun itu di sana juga salah satu yang bisa kita apresiasi. Itu indikatornya. Tapi sekali lagi bukan sekedar yang namanya gaji, tapi juga kita lihat bagaimana kebahagiaan yang diperoleh. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah, yang faktor-faktor lain, yang paling penting adalah sekolah yang dalam hal ini mengajarkan kepada anak dengan guru yang mengetahui tentang tumbuh kembang anak. Bagaimana guru belajar tentang ilmu pengasuhan agar guru bisa tahu apa yang ditreatment kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Carilah sekolah yang gurunya sudah khatam tumbuh kembang anak. Dia tahu kalau anak TK begini, anak kelas terendah begini, anak kelas tinggi begini. Kalau kita tahu sekolah ini punya pelatihan khusus tentang ini, maka sejatinya kita sudah memberikan yang namanya tanggung jawab kepada orang yang benar-benar ngerti cara memperlakukan anak. Karena salah satu yang jadi masalah adalah sekolah yang sampai gurunya nggak bisa membedakan mana siswa SD, mana TK, mana SMP. Perlakuannya sama ya. Kalau TK masih demonstratif, masih normal. Ayo semuanya, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, hore. Coba lakukan mana anak SMP ya. Tangan ke atas, muntah-muntah anak SMP. Nah, kita anggap itu kan cara komunikasi ke anak-anak. Enggak juga. Tumbuh kembang yang berbeda memberikan sebuah pengaruh bahwa menstimulasinya juga harus berbeda. Jadi kita harus aware dalam urusan ini, makanya guru kalau bisa seperti itu. Itu indikator yang ketiga. Yang keempat, kalau kita mencari sekolah maka pastikan evaluasi dan kontrol ada di kita. Apa maksudnya? Bahwa kitalah yang menjadi pemegang asas visi misi itu atau disebut roadmap, maka kita juga yang melakukan evaluasi yang kita bisa ambil tindakan. Contohnya adalah apa yang terjadi yang ketika Syekh Sholih bin Kaisan mendidik anaknya dari Abdul Aziz bin Marwan, di mana Abdul Aziz bin Marwan mohon satu hal, dan ini salah satu pentingnya orang tua yang menyerahkan amanah kepada orang lain itu adalah ketika dalam hal ini orang tua mengatakan kepada anak, mengatakan kepada gurunya, selagi saya di luar, boleh nggak saya menerima laporan perkembangan anak saya. Jadi ini penting, bahwa orang tua harus tetap memantau perkembangan anak sebagai bahan evaluasi. Jadi jangan sampai ada ortu yang sampai nggak tahu tumbuh kembang anak, umurnya udah berapa, udah kelas berapa, hafalan berapa. Salah satu yang menarik ketika Abdul Aziz bin Marwan di Mesir dan gurunya mengajar Umar di Madinah, setiap saat gurunya setiap sebulan sekali menulis laporan perkembangan anaknya sampai dibaca itu oleh sang ayah. Sampai ketika suatu saat laporannya sudah mulai tidak sesuai dengan harapan, jadi disebutkan dalam beberapa kitab jelaskan gurunya melapor kepada Abdul Aziz bahwa Umar hari ini terlambat sholat. Hari kedua dia masbuk, sama sekali nggak berjamaah. Hari ketiga juga nggak salah berjamaah. Maka sang ayah yang sejak awal menetapkan roadmap visi dan misi, maka dalam hal ini dia langsung dalam hal ini memanggil gurunya untuk mengevaluasi ya, karena dia nggak bisa berangkat ke Madinah karena dia pejabat negara. Datang gurunya dan ditanya, kenapa anak saya terlambat sholat? Maka sang guru mengatakan jawabannya dengan sederhana, anakmu sekarang sudah ABG, rambutnya gondrong, jadi kalau mau sholat nyisir dulu, dandannya lama gitu ya. Dan sang ayah sadar bahwa hal inilah yang menyebabkan anaknya keluar dari apa yang menjadi visi misinya. Maka sang ayah berterima kasih kepada sang guru. Kemudian sang ayah menulis surat yang dititip ke gurunya, dan isi suratnya unik. Di antaranya ketika Umar membaca suratnya, dia terkaget karena ayahnya mengatakan, nak, bersamaan dengan surat ini ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Dahsyat. Sang anak dibotaki oleh utusan dari Mesir yang tak lain adalah wakil ayahnya, dan anaknya tidak protes. Di situ anaknya menyadari poin penting dari pengasuhan itu adalah ayahku memang jauh di mata tetapi dekat di hati.
Jadi kata kuncinya justru di situ. Ketika sang anak merasakan meskipun ayahku jauh tapi rasanya dekat di hati. Maka pengasuhan harus membuat anak meskipun terpisah, diatur sama orang lain tapi tetap merasa dekat di hati. Di antaranya ortu yang selalu memantau tumbuh kembang anak. Nah, itulah kurang lebih. Jadi gambaran pilihan beberapa sekolah. Tentu kriteria yang lainnya masih banyak. Di antaranya pilihlah sekolah yang dekat dengan masjid atau masjidnya. Karena inilah awal dari keberkahan. Itu juga mungkin poinnya. Ini menjauhkan dari sumber-sumber maksiatan. Karena bagaimana Rasulullah mengatakan hairul biqa'il masajid wasil biqa'il aswaq, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah mall atau pasar. Makanya salah satu indikator sekolah itu diberkahi kalau ada masjidnya bakal lebih dekat. Dan hindarilah sekolah dekat dengan pasar. Dan ini kenapa? Karena pasar bukan tempat untuk yang paling baik untuk pengajaran. Kenapa? Karena disebutkan Imam Nawawi, pasar itu tempat orang berkata-kata kasar, kata-kata buruk, dusta, sumpah palsu, dan sebagainya. Agak berat kalau anak-anak kita ternyata sering belajar di sekolah, akhirnya mampir ke pasar atau mall. Sehingga kalau ditanya, saya lebih baik menghindari sekolah yang di dekat mall atau di dekat pasar. Ya, carilah dekat sekolah dekat masjid. Kalau Syekh Abdullah Nasution mengatakan sekolah dekat masjid memberikan berkah pada jiwa anak menjadi alul ibadah, tapi kalau sekolah dekat mall melatih anak untuk menjadi abdul butun, ya, hamba perut atau hamba konsumtif. Tapi kurang lebih itu saja bisa kami sampaikan, meringkas, merangkum, dan apa yang menjadi kebutuhan ayah bunda khusus mendidik anak agar bisa memilih lembaga pendidikan yang tepat untuk anak kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat Zoom atau di Salahuddin DCP YouTube. Baik Ustaz, tadi sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu adibuhum wa alimuhum. Artinya berikanlah yaitu adab dan juga ilmu. Nah, maksud ilmu di sini itu ilmu yang seperti apa, Ustaz? Ya, yang jelas kata ilmu itu adalah ya berujung kepada alamah, alamat menuju kepada Allah. Tidaklah sebut ilmu kata para ahli kalau tidak membuat kita mengenal Allah. Karena ilmu itu harus membuat orang itu mengenal Allah. Makanya Allah punya sifat al-alim. Karena sumber ilmu adalah Allah sebagai al-alim. Karena itulah kita jangan sampai membuat ilmu yang sejatinya menjauhkan Allah. Jadi kalau ditanya, ilmu itu selalu punya yang namanya trigger yang membuat kita mengenal Allah. Jangan pelajari ilmu yang membuat anak melakukan kemaksiatan jauh dari Allah. Misalnya apa? Ilmu santet, bukan. Ilmu matematika bisa nggak? Ya bisa. Ilmu matematika kita pelajari bisa. Tapi paling penting adalah ilmu yang terkait dengan ad-din. Ya, ilmu yang paling pokok itu adalah terkait dengan urusan akhirat. Tapi kalau ayahnya bisa ngajarin ilmu tentang dunia, ya silakan saja. Misalnya ayah ngajarin ilmu matematika karena ayahnya jago matematika, tapi jangan sampai membuat semakin pintar, semakin berjiwa iblis. Karena satu yang jaga adalah ketika anak kita makin pintar, jagalah kemanusiaannya dengan sifat rendah. Yaitu sifat rendah hati, tidak sombong, karena yang membuat iblis dilaknat karena merasa lebih pintar. Itulah yang kita tidak inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana menjelaskan atau menawarkan roadmap kepada anak dengan kondisi anak yang belum tahu mau jadi seperti apa atau anak yang masih baru-berubah keinginan dan cita-citanya, Ustaz? Iya, yang jelas roadmap itu ada dua. Ada roadmap khusus yang terkait dengan identitas seksual mereka, laki-laki dan perempuan itu punya roadmap khusus dan itu dibahas ya. Sebenarnya ayah bunda bisa ikut sharing kelas kami, cuman belum kami mulai lagi mendidik anak laki-laki dalam Islam, mendidik anak perempuan dalam Islam. Tapi insya Allah nanti sampaikan kalau sudah mulai kelasnya lagi. Tapi yang jelas sejatinya ya roadmap khusus kita itu merujuk kepada tokoh-tokoh laki-laki di dalam Islam yang sejatinya kita merujuk kepada hal tersebut, termasuk tokoh perempuan dalam Islam yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, afdalun nisa'il jannati arba',
Ya, sebaik-baik manusia wanita penghuni surga ada 4, ada Maryam binti Imran, Khadijah binti Khailid, Fatimah Zahra binti Muhammad, dan Asyah binti Muzaim. Ada 4 tokoh. Berarti kalau mendidik anak wanita, roadmap-nya meniru 4 orang ini. Kalau mendidik anak laki-laki, roadmap-nya meniru laki-laki hebat, diantaranya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada roadmap khusus ya yang nanti kita bedah. Tapi itu roadmap umum maksudnya. Nah, roadmap khusus berkaitan dengan anak. Yang pertama, kita harus mengenalkan ke anak tentang bagaimana potensi dia yang berdasarkan minat dia, seperti dalam surah Al-Isra ayat 84. Kullu ya'malu ala syakilati, kata Allah. Katakanlah setiap-tiap kita melakukan sesuatu berdasarkan karakter atau tobiah atau minat atau bakatnya. Ini pengertian syakilah ini banyak ragamnya dan Ibnu Abbas mengartikan salah satunya adalah bakat. Jadi kalau kita simpulkan, sejatinya sesuatu yang dilakukan anak berulang-ulang dan itu dilakukan dengan sadar tanpa paksaan, itu menunjukkan dia bakat di situ. Makanya kita tinggal asas ini. Misalnya kita bilang gini, Masya Allah ya kalau ayah lihat nih, kamu tuh kayak seneng banget yang ngutak-ngutik motor ya. Kayak kamu bakat banget di bidang otomotif ya, teknik gitu ya. Nah kita bisa bilang aja, ayah tuh kebayang kelak kamu akan membuat sebuah kendaraan otomotif yang bisa dipakai nanti orang haji atau umroh itu nggak perlu lagi jauh, bisa jadi pakai kendaraan kamu cepat sampai gitu ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Karena tidaklah kita mendidik anak kita sekedar untuk menjadi orang yang pintar, tapi orang yang bermanfaat sesuai dengan digariskan umat. Jangan sampai dia nggak punya giroh dalam agama. Itu juga jadi patokan. Maka kenalilah, kita yang mengenalinya. Karena kan kalau kata Imam Al-Ghazali, ada anak itu bisa jadi kenapa nggak mengenali, karena dia tidak melihat dari sudut pandang luar. Tugas kita adalah memperkenalkan. Nah, kalau ayah lihat tuh kamu tuh gampang banget ngafal Quran ya. Dan atau nah kalau ayah lihat bacakan kamu bagus banget ya. Kamu juga pandai bersenandung. Kayaknya kamu tuh cocok banget kok jadi imam hafiz Quran tuh. Wah. Nah itu boleh tuh kita kenalkan. Lagi-lagi kita bisa melihat hal ini sebagai sebuah cara kita untuk mengenalkan roadmap secara khusus. Yang kedua adalah kita membimbing anak kita, yaitu melakukan namanya memperkenalkan tokoh yang dia sukai sesuai dengan minat tadi. Misalnya kode minatnya di bidang otomotif, kita kenalin aja tokoh-tokoh yang soleh yang kita ambil pelajaran di situ. Karena itu untuk mengokohkan nih sampai dia kokoh. Iya, pokoknya aku akan menjadi seorang teknisi. Nah itu kita bisa lakukan. Nah barulah dari situ kita ingin membuat anak kita, setelah itu barulah kita bimbing dengan merencanakan pertama. Dan tentu anak nggak langsung tahu kecuali kita yang menyusunnya dulu. Nanti kita tinggal minta persetujuan dari dia, ya. Dan kita juga bisa bikin plan B-nya, plan A-nya sudah, plan B-nya juga kita bisa bikin ya. Allah alam. Ustaz, berikutnya dari mungkin sudah dijawab tadi ya. Dari Pak Adi, Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustadz dengan prinsip anakan menjadi apa saja terserah sang anak? Yang penting menjadi orang soleh atau solehah. Contoh jadi dokter, dokter yang soleh. Jadi polisi, polisi yang soleh. Jadi roadmap hanya sebatas agar jadi soleh. Ya, kalau agak jadi soleh itu terlalu standar. Jadilah muslih. Karena sejatinya kita itu memiliki target yang sesuai dengan yang diajarkan dalam Quran itu banyak. Di antaranya adalah anak kita itu kalau soleh buat diri dia. Orang soleh itu diri dia. Tapi orang muslih melakukan perbaikan, memberikan kebaikan. Jadi kalau kita berpikirnya seperti yang diajarkan dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi bukan sekedar jadi orang muttaqin. Kalau orang muttaqin itu sudah menang, sebenarnya sudah bagus ya. Dan itu yang disebutkan dalam surat An-Naba ya, innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang soleh, orang-orang muttaqin adalah pemenang sejati. Tapi yang diajarkan dalam surah Al-Furqan 74 lebih dari sekedar muttaqin, tapi lil muttaqina imama. Jadi pemimpin. Jadi memberikan sebuah penghargaan kepada dia. Hakikat kemanusiaan kita kan pemimpin.
bukan sekedar soleh. Dan pemimpin itu punya fungsi sebagaimana Allah memilih Adam khalifatu fil ard, ini ja'ilun fil ardi khalifah, di mana khalifah itu adalah mengelola dan mengatur, melakukan perbaikan, yang rusak dibenerin, yang bengkok dilurusin. Begitulah yang harus dimiliki oleh kita. Jadi benar kalau kita bilang silakan jadi dokter, bukan dokter yang soleh, tapi muslih, dokter yang manfaat, muslih gitu. Jadi polisi yang muslih. Kalau polisi soleh dia sholat doang, tapi ngeliat kemungkaran dia bukan, oh bodo amat ah, yang penting bukan gue gitu. Itu polisi yang soleh gitu. Definisi soleh itu kan baik, yang muslih itu memberikan nilai buat orang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustaz, kita punya anak, kemudian kita memberikan fasilitas yang lengkap, gitu kan. Kemudian ternyata itu hasilnya itu anak yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan orang tuanya, Ustaz. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Gimana? Afwan Ustaz Ali tadi agak. Oh iya. Jadi misalkan itu ada orang tua yang sudah mendidik anaknya dengan baik, memberikan fasilitas yang baik, dengan harapan itu sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ternyata harapan tersebut jauh dari keinginan orang tuanya, Ustaz. Ya. Jadi bagaimana? Yang jelas, iya, kalau keinginan orang tua itu dalam hal ini sah-sah saja, tapi yang jelas jangan keinginan orang tua, yang penting keinginan Allah dulu. Karena yang sejatinya kita harus menjauhkan apa yang disebut para ahli sebagai narcissistic parenting. Hal yang paling mengkhawatirkan menjadi seorang pendidik atau pengasuh adalah terjebak dalam penyakit narcissistic parenting. Termasuk ini dialami mungkin oleh saya dan para praktisi parenting lainnya, yaitu berobsesi terhadap anak agar anak kita sesuai yang kita mau. Nah, itulah yang membuat kita narsis. Kita ingin menunjukkan ke orang, anak gue gitu loh. Hati-hati, ini jebakan setan, hilang pahala kita. Saya pernah suatu hari, dan ini pernah berapa kali saya ceritakan, ketika anak saya tiba-tiba cerita. Di malam-malam berdua, dia bilang gini, anak nomor 2, laki-laki. Jadi anak Abi itu berat. Saya mencoba, maksud kamu? Dia diam, kemudian saya mencoba dia nyaman. Gak apa-apa. Kalau memang ada yang berat, sampaikan aja ke Abi. Apa yang buat kamu berat jadi anak Abi? Iya, soalnya aku nggak tahu aku beribadah karena Allah atau karena Abi. Karena Abi Ustadz, apalagi Abi Ustadz praktisi parenting. Ntar orang bilang, anak Ustadz Berli masa begini. Susah Abi, orang selalu mengukurnya Abi. Itu menampar saya, pak itu saya baru sadar. Saya langsung bilang, ya Allah, astagfirullah. Sepeluk anak saya. Cukup saya bilang, Abi ingin kamu bahagia bersama Islam. Sekiranya kamu belum bahagia bersama Islam, itu bukan salah Abi. Yang belum mengenalkan Islam yang benar dengan kamu. Apapun, selagi engkau bersama Islam, Abi akan dukung. Bukan karena Abi akan mati. Tapi Islam harus kamu bawa sampai mati. Selesai udah. Setelah itu dia merasa lebih happy, lebih full. Jadi hal-hal ini yang harus kita pahami. Jadi hati-hati di bawah satu jebakan setan yang kita berobsesi kepada anak, yang akhirnya anak itu kita merasa bahwa keberhasilan itu dari kita. Itu juga jebakan setan. Padahal segala keberhasilan, kekurangan itu haknya Allah. Tugas kita adalah wa qul i'malu fasarallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu. Allah Rasulullah mu'min akan menilai. Jadi yang diminta apa? Usaha. Kita disuruh usaha, emang hasil itu bukan wilayah kita. Siapa yang bisa menjamin anaknya Nabi Nuh soleh? Padahal dia bapaknya Nabi. Nggak bisa. Siapa yang bisa memberikan hidayah kepada paman Rasul Abu Thalib? Bahkan Nabi saja Muhammad nggak bisa memberi hidayah. Apa Nabi gagal? Enggak. Karena itu hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang. Tapi Allah yang ngasih hidayah berdasarkan kehendaknya. Jadi memang kita nggak bisa. Maka kita tugas lakukan saja, justru keikhlasan kita di situ. Ingat zikir yang dibaca setiap pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini lihat di ujung ada zikir tadi. Jangan kau sandarkan kepadaku keberhasilan itu meskipun sekejap mata. Hati-hati. Jangan sampai kita merasa gara-gara gue gitu loh. Gara-gara Allah. Yang penting kita udah berusaha.
Kalau nggak sesuai harapan, disitulah belajar ikhlas karena anak itu dibawa genggaman Allah. Ya, bahkan seorang Nabi Nuh aja ketika anaknya kafir, dia tetap memberikan hak anak. Tidak berkurang ikhlasnya karena dia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Lihat Nabi Nuh ketika anaknya benar-benar kafir. Dia tidak berkurang kata-kata cintanya. Terbukti, ya bunaya, wahai anakku sayang. Dalam bahasa Arab sebut ini isim tasghir tahabbub, panggilan yang menunjukkan cinta. Padahal anaknya kafir. Kalau kita anak ya memanggil cinta pas anak lagi meroja hafalan, masya Allah cintanya papa. Anak habis nyuci baju, masya Allah cintanya bunda. Tapi anak malah sekolah, nggak hafal-hafal, DO dari kampus, kita nggak bisa manggil sayang, nggak ada. Yang ada setan, itu yang sering muncul di sebagian kita. Jadi banyak di antara kita yang justru harus diuji dengan hal yang seperti ini. Maka kata kuncinya adalah sadarkan semua kepada Allah. Bahwa kita jangan fokus kepada hasil tapi proses. Allah tidak pernah menyanyiakan segala yang kita lakukan. Tidak ada keberhasilan yang didasari sekedar hanya hasil, tapi keberhasilan adalah kesungguhan atau proses. Itulah kenapa jadilah orang tua ulul azmi sebagaimana Nabi Nuh dan yang lainnya disebut Rasulul Azmi karena kegigihan dan proses yang sungguh-sungguh, maka jadilah ortu yang ulul azmi ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustaz, izin bertanya, anak saya 11 tahun, perempuan pernah mengatakan kalau bosan sekolah. Sekarang dari kelas 5, dia ingin nggak sekolah, dia pengen jadi koki. Bagaimana cara mengarahkannya Ustaz? Kelas 5 itu umur ketika ayah sudah banyak memperkenalkan dunia luar dan mengenalkan apa yang disebut roadmap. Maka yang pertama, kalau yang bertanya ini adalah, ini nanya ibu atau bapak? Ini ibu. Nah, bilang sama suami, ayah harus sering berjalan berdua dan memperkenalkan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bosan ada sesuatu yang normal. Tapi bosan tidak menjadi alasan untuk anak flight. Maka kita tidak mengatakan sekolahnya bermasalah. Karena anak kalau terbiasa bosan kemudian flight, itu akan menjadi habit. Maka kita bilang, boleh nak, apa kita cari solusinya. Jangan membiasakan anak itu setiap nggak suka keluar. Dan dia jadi koki nggak masalah. Yang jelas dari sinilah kita ayahnya sudah mulai menyusun apa yang sesuai dengan masa depan. Jadi koki apa nanti kita susun. Kan seorang dokter pun bukan berarti koki itu kan bukan sebuah profesi yang selama ini dia hanya senang memasak. Tapi dia belum memiliki gambaran apa yang diberikan. Yang jelas kita kenalkan dulu roadmap-nya itu. Nah, ayahnya seperti itu. Jadi yang harus dilatih adalah bosan itu. Tidak membuat dia langsung setiap bosan keluar. Enggak. Ajarkan dia untuk mengatasi bosannya. Jadi selalu tanya balik, terus gimana ya nak untuk kamu bisa mengatasi bosan? Aku mau keluar aja. Kalau keluar kasihan. Setiap bosan keluar. Nanti kamu jangan-jangan bosan di rumah kita, kamu keluar. Kamu misalnya nanti bosan menikah, cerai. Kan banyak orang tuh kalau bosan cerai, bosan. Jadi jangan jadikan ini habit. Nah, tugas ortu menguatkan. Di antara menguatkan adalah bagaimana dalam hal ini sang ayah ya terlibat untuk mengokohkan nilai dan memperkenalkan tentang roadmap-nya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, kita tutup majelis kita dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka nahnu ala ahdik wa wadika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syarril asqam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana auzina an syukra ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa na'amala sholihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afamikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.